Hati-hatilah dengan empath, karena meskipun mereka nampak sabar dan cenderung memikirkan orang lain, seorang empath juga bisa loh membawa karma yang besar. Bahkan banyak dari mereka yang tergolong sakti atau supernatural. Benarkah kalau kita menyakiti atau bermasalah dengan seorang empath, maka kita akan terkena karma buruk yang sangat besar? Apakah benar banyak empath di dunia ini yang menjadi pembawa karma bagi orang lain? Kalau iya, bagaimana seorang empath itu bisa membawa karma bagi orang lain? Meskipun sering menjadi korban dari dark triad, meskipun sering dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh para dark triad tersebut, tapi tidak sedikit saya mendengar kisah kalau ada orang yang bermasalah dengan seorang empath, nantinya mereka akan menuai karma buruk yang sangat besar. Dalam spiritualitas, empath sebenarnya ini adalah salah satu bakat supernatural manusia. Supernatural di sini berbeda ya dengan supranatural yang banyak beredar dalam kehidupan spiritual Nusantara. Supernatural itu artinya adalah kemampuan-kemampuan super yang bersumber dari dalam diri sendiri. Biasanya ini didapat ketika manusia itu sudah semakin meningkat level kesadarannya, sehingga energinya makin besar dan panca indera serta kemampuan batinnya juga semakin sensitif. Sedangkan kalau supranatural itu adalah kemampuan super yang sifatnya berasal dari luar tubuh manusia, entah karena diberi oleh guru spiritualnya atau karena memelihara kodam tertentu. Biasanya orang yang memiliki kemampuan supranatural itu kemampuannya tidak awet. Dalam artian ketika kekuatan guru spiritualnya atau kodamnya itu terlepas dari dirinya, maka kekuatan tersebut juga ikut luruh. Berbeda dengan kemampuan supernatural yang tetap ada di dalam diri masing-masing. Dan biasanya kemampuan supernatural itu didapat dari proses gemblengan dan pendewasaan hidup yang berliku. Nah, orang yang memiliki bakat empath secara alami biasanya bakat itu akan awet ada di dalam dirinya. Dan biasanya semakin tinggi tingkat kesadaran manusia, semakin dia bisa mengontrol bakat-bakat supernaturalnya tersebut. Jadi, kalau kamu sekarang adalah seorang empath dan kamu merasa mudah lelah karena begitu mudah menyerap emosi dan energi orang lain, kamu tidak perlu khawatir, karena nanti kamu akan bisa mengontrol sendiri bakat empathmu seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran kamu. Lalu kenapa sih kalau ada orang jahat yang berbuat masalah dengan seorang empath, mereka cenderung akan mendapatkan karma yang sangat besar sekali? Kira-kira inilah yang menyebabkan kenapa empath itu bisa membawa karma bagi orang lain secara powerful. 1. Mereka ini cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Orang yang mendalami spiritualitas, banyak di antara mereka yang juga merupakan seorang empath. Biasanya, empath ini memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia umumnya. Atau, kalaupun mereka belum memiliki kesadaran yang lebih tinggi, pada umumnya, tingkat kesadaran mereka itu lebih cepat naik. Orang yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, biasanya mereka juga memiliki energi yang besar. Orang dengan energi yang besar memang bisa membawa karma yang besar pula bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, biasanya empath itu berbakat dalam ilmu Titan. Biasanya seorang empath itu juga sangat lihai dalam ilmu Titan. Ilmu Titan ini sendiri adalah ilmu kuno warisan leluhur Nusantara, di mana dalam mengamalkan ilmu ini kita wajib mengasah skill mengamati kita. Baik itu mengamati diri sendiri, mengamati sekitar kita, bahkan mengamati kehidupan. Seorang empath biasanya adalah orang yang cukup terlatih dalam mengamati, karena terbiasa menjadi spons energi. Makin ia belajar mengamati, nantinya akan makin banyak energi yang bisa ia kenali dan ia serap. Sehingga seorang empath bisa membalas kejahatan dark triad melalui pola-pola yang ia kenali. 3. Empath cenderung pandai mengontrol diri. Selain pandai dalam skill mengamati, empath juga biasanya belajar mengelola energi mereka sendiri. Mereka biasanya akan belajar mekanisme buka tutup atau membuat perisai diri agar energi yang ada di sekitar mereka tidak sembarangan bisa masuk. Empath adalah spons energi. Mereka sangat sensitif terhadap energi orang lain. Jika mereka tidak belajar mengontrol diri, maka seorang empath akan cepat kelelahan bila bertemu dengan orang banyak. Karena itu, mereka akhirnya banyak yang belajar mengenali dirinya sendiri, lalu belajar mengelola alur energi yang boleh dan tidak boleh ia serap. 4. Seorang empath biasanya tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, karena terbiasa mengamati dan mengontrol diri sendiri, seorang empath biasanya tumbuh menjadi manusia yang bijaksana. Kebijaksanaannya tidak hanya muncul dari ilmu pengamatan belaka, tapi juga muncul dari beragam proses hidup yang sudah berhasil ia lewati. Banyak dari para empath yang ternyata memiliki masa lalu yang cukup berat, namun proses hidup yang berat ini bukannya membuat mereka semakin terpuruk. Banyak empath yang justru semakin berat ujian hidup
hidup yang ia lalui justru membuat ia semakin bijaksana. Apalagi tak jarang seorang empath itu berurusan dengan dark triad, entah narsistik, psikopat, atau Machiavelli. Berurusan dengan dark triad itu adalah hal yang sangat rumit, berat, dan begitu menguras energi, dan sangat beracun. Namun seringkali empath juga mengalami peningkatan kesadaran yang signifikan setelah mereka berurusan dengan dark triad. 5. Empath cenderung hati-hati dalam berucap dan bertindak. Tak hanya bijaksana, seorang empath juga cenderung berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Ini biasanya banyak terjadi pada empath yang sudah dewasa secara kepribadian dan mental. Mereka biasanya tidak mau sembarangan berkata, apalagi mengambil keputusan secara sembrono. 6. Empath cenderung selaras dengan hukum alam. Karena empath cenderung sensitif terhadap energi sekitar, tidak hanya energi dari orang lain, tapi juga energi alam di sekitarnya, dan empath ini cenderung berhati-hati. Biasanya empath itu selaras dengan hukum alam. Seorang empath biasanya tidak mau sembarangan melanggar hukum alam. Bagi dia, hukum alam itu adalah hukum paten yang jika dilanggar, maka akan menimbulkan konsekuensi bagi dirinya. Alih-alih melanggar hukum alam, seorang empath biasanya justru lebih memilih untuk menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam tersebut. Ini berbeda dengan dark triad yang cenderung impulsif dan melanggar hukum apapun demi kepentingannya. Bahkan hukum alam pun ia langgar agar egonya terpenuhi. Karena sering selaras dengan hukum alam dan cenderung berhati-hati inilah, ucapan seorang empath itu kerap menjadi sabdodadi, alias apa yang ia ucapkan banyak yang menjadi kenyataan. Itulah kenapa ketika kita berbicara dengan empath, sebaiknya kita hati-hati. Walaupun mereka nampak sangat sabar, tidak enakan, dan cenderung memikirkan kita, sesungguhnya banyak dari mereka yang memiliki kemampuan sabdodadi tersebut. 7. Empath biasanya lebih pandai menyelaraskan tubuh atau body, pikiran atau mind, dan jiwa atau soul mereka. Dalam spiritualitas Jawa, orang yang sudah bisa menyelaraskan dan mengendalikan pikiran atau cipta, jiwa atau rasa, dan tubuhnya atau karsa, ini disebut juga sebagai orang yang sudah mencapai pepadang atau pencerahan. Dalam spiritual Jawa kuno, cipta, rasa, karsa, atau pikiran, jiwa, dan tubuh manusia itu seyogyanya dikendalikan oleh sukma atau diri sejati atau kesadaran masing-masing. Mereka yang dengan sadar bisa menyelaraskan dirinya sendiri, biasanya adalah orang-orang yang sudah berada di level pencerahan. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, posisi mereka sudah terkalibrasi di level 700 ke atas. Nah, orang yang sudah tercerahkan ini biasanya memiliki energi yang sangat besar. Karena itulah mereka akhirnya memiliki kekuatan supernatural lanjutan seperti sabdodadi, bisa mewujudkan masa depannya sendiri, mengubah DNA, menyembuhkan orang lain, dan masih banyak lagi. Jika ada orang yang bermasalah dengan empath, biasanya masalah itu akan otomatis kembali kepada pemiliknya setelah mereka menyakiti empath. Nah, uniknya, di antara jenis manusia yang lain, biasanya orang-orang dengan tipe kepribadian dark triad lah yang paling banyak bermasalah dengan empath. Mereka biasanya mendatangi atau mendekati empath agar bisa memanfaatkan dan mengeksploitasi para empath. Jika empath tidak nurut, maka biasanya terjadi pertengkaran hebat antara empath dengan dark triad. Dan dark triad ini biasanya tidak main-main dalam menghancurkan empath. Bahkan kadang sampai membuat empath jatuh terpuruk dalam jurang kehidupan terdalam. Namun biasanya cepat atau lambat dark triad justru menuai karma mereka sendiri. Sebab pada dasarnya menyakiti seorang empath sama saja dengan melanggar hukum alam. Jangan lupa, seorang empath itu cenderung selaras dengan hukum alam. Jadi walaupun empath itu nampak sangat pasif, tidak enakan, sangat baik, dan seperti tidak ada garang-garangnya sama sekali, bukan berarti mereka adalah objek yang bisa dimanfaatkan dan disakiti sewaktu-waktu. Banyak orang yang tidak menyadari rahasia ini. Nah, apakah kamu juga seorang empath? Ataukah kamu punya teman atau keluarga yang tergolong empath juga? Apakah kalian pernah mendengar cerita kehancuran seseorang setelah ia bermasalah serius dengan empath? Jika ada, jangan lupa ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Menjadi empath memang sangat menakjubkan, tapi bukan berarti tidak lepas dari masalah dan kekurangan. Bahkan, kebaikan empath kerap disalahgunakan oleh para dark triad agar bisa dimanfaatkan. Nah, agar tidak terjebak dalam hubungan beracun ini, kenali ciri-ciri empath dan dark triad lebih dalam online kelas saya minggu ini dengan tema empath, dark triad, dan misi jiwa. Selengkapnya, baca deskripsi di bawah video untuk pendaftaran online kelasnya. Dan ini terbatas untuk maksimal 100 peserta saja per sesi. Jadi, segera amankan seat kamu sekarang karena belum tentu saya akan bikin online kelas lagi seperti ini.